sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan saya di aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, di mana saya di CGP Angkatan 9 ini diharuskan untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ibu dan Bapak, saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana kita harus tahu dulu sebagai pendidik apa yang dimaksud dengan pengertian budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah arti dari budaya positif yang harus kita punya ya sebagai seorang pendidik. Nah, di dalam budaya positif apa saja? Di sini ada 6. Ya, seorang guru harus mempunyai rasa untuk mengimplementasikan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma konsep, kemudian konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, kemudian yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini saya akan menjelaskan satu persatu supaya kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas kita sebagai pendidik kepada peserta didik. Yang pertama, ada perubahan paradigma. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulusnya. Intinya Ibu ya, mohon maaf layarnya agak-agak pinggir. Nah, ini adalah paparan menurut William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsep tentang kontrol ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stefan, bahwa dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, rencana kita ke depan mau seperti apa. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus punya rencana dulu untuk merubah suatu perubahan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan saya di aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, di mana saya di CGP
tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ibu dan Bapak, saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di mana kita harus tahu dulu sebagai pendidik apa yang dimaksud dengan pengertian budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah arti dari budaya positif yang harus kita punya ya sebagai seorang pendidik. Nah, di dalam budaya positif apa saja? Di sini ada 6. Ya, seorang guru harus mempunyai rasa untuk mengimplementasikan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma konsep, kemudian konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, kemudian yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini saya akan menjelaskan satu persatu supaya kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas kita sebagai pendidik kepada peserta didik. Yang pertama, ada perubahan paradigma. Yang pertama ada perubahan paradigma stimulusnya. Intinya Ibu ya, mohon maaf layarnya agak-agak pinggir. Nah, ini adalah paparan menurut William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsep tentang kontrol ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stefan, bahwa dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Ya, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, rencana kita ke depan mau seperti apa. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus punya rencana dulu untuk merubah suatu perubahan. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari seperti yang sudah terjadi pada sekarang ya, yaitu tentang bullying pada anak-anak. Mudah-mudahan di SD kita tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih harus ada budaya positif? Tentu kita harus punya tujuan. Kenapa kita harus menekankan adanya budaya positif? Ini adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terpercaya. Ya, ini tujuannya. Kenapa? Kemudian ada lagi di sini kita itu dalam menanamkan budaya positif itu tentu ada acuannya. Yang pertama kita kepada
konsekuensi dan juga restitusi. Nah, sebelumnya kita melaksanakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan restitusi, dan apa juga yang dimaksud dengan konsekuensi ya. Nah, sebenarnya kita pernah ya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik kepada peserta didik melakukan hal ketiga ini. Cuman kita nggak tahu apa sih yang namanya, apakah kita termasuk hukuman, apakah kita termasuk konsekuensi, apakah kita sudah melakukan restitusi ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi hukuman adalah sesuatu yang sudah diwajibkan kalau hukuman, tapi tanpa kesepakatan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian restitusi itu kalau kita mau mengambil sesuatu konsekuensi itu pasti kita harus bertanya dulu apa sih sebab dan akibatnya dulu ya. Jadi kita harus jangan menjudge itu teh anaknya salah atau tidak ya. Jadi kita harus tanya dulu sebab dan penyebabnya. Kemudian menurut dia nih bahwa satu, untuk alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu itu 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam profil Pancasila. Kemudian, cara mengajarkannya bagaimana nih disiplin positif pada murid kalau di kelas ya. Pertama, kita kenalkan dulu sejak dini. Rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin anak. Kedua, diskusi setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Jadi kita harus buat dulu bersama-sama anak, jangan dibuat secara sepihak ya. Kita sebagai guru udah kamu harus ikut seperti ini, tapi kita harus buat dulu diskusi aturan apa dan kesepakatan apa yang akan kita buat. Ketiga, berikan konsekuensi logis ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian yang keempat, bersikap tegas tapi bukan marah. Tegas itu bukan berarti marah ya, tapi kita harus mengacu. Oh, kita tegas itu ada tujuannya ya. Beda dengan marah. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ibu bapak pasti sudah membuat keyakinan kelas di tiap kelasnya. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nah, sebelum membuat kita harus tahu dulu apa sih keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan ini insya Allah kita sudah melaksanakan dan hasilnya alhamdulillah anak-anak sudah sepakat dengan apa yang sudah dibuat oleh kita ya. Kemudian bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat itu kan harus ada kesepakatan bersama-sama ya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan dulu, maunya apa di kelas itu. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kalau sudah menulis setiap anak, nanti kita ulas bareng-bareng. Benar nggak ini mau dibuat kesepakatan? Ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang mana yang penting. Kalau kira-kira misalkan Bu, kalau yang tidak mengerjakan PR hormat bendera sehari itu tidak mungkin. Ya, karena itu kita bukan zamannya lagi yang dulu ya, tapi sekarang kita guru zaman sekarang. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah, tapi buanglah sampah kepada tempatnya. Jadi kata-katanya juga jangan sampai ada kata-kata yang negatif. Misalkan jangan membuang sampah, itu jangannya sama dengan tapi buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian 5, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Kalau sudah semua ditulis keyakinannya, baru kita cek lagi nih mana nih yang akan dibuat keyakinan kelas di dalam kelas. Kemudian ada 4. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan ya. Ini menurut teori hierarki bahwa manusia itu menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Jadi ini menurut teori Maslow bahwa kita itu sebagai manusia memang tidak munafik ya, kita membutuhkan beberapa kebutuhan. Nah, di sini apa saja sih yang harus kita butuhkan? Ada 5. Yang pertama adalah fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Ini pasti kita harus membutuhkannya. Ya, misalkan rasa aman, rasa sayang, rasa cinta itu pasti. Ya, kita harus dibutuhkan begitu juga. Kita sebagai pendidik kepada peserta didik harus memberikan ini. Kemudian ada, nah ini kebutuhannya ya. Nah, ada
rasa kasih sayang, anak juga sama ya. Dia juga butuh kasih sayang dari gurunya. Kemudian ada yang kelima, ada posisi kontrol. Nah, ini mungkin yang harus kita punya ya. Dalam posisi kontrol itu ada 5, ini ada gambarnya. Yang satu penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Mungkin dalam diri kita yang 5 ini pasti pernah merasakan. Dan mungkin saya juga sebelum mempelajari hal ini, banyaknya mungkin ini ya. Jadi sebagai penghukum kepada anak. Tapi mungkin dari sini kita akan belajar bagaimana kita harus menjadi seorang teman. Ya, jadi biar anak bisa mengungkapkan. Kemudian ada, nah 5 posisi kontrol ini Bu, apa sih? Penghukum. Penghukum adalah seorang penghukum menggunakan hukuman fisik. Ya, itu yang dinamakan dengan seorang guru yang dinamakan penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, jadi misalkan ya kamu kenapa? Jadi ditanya dulu secara penuh kasih sayang ya, jangan langsung dibentak-bentak. Kemudian 3, sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi kita sebagai teman dekati dulu, biar dia mau curhat ke kita apa sih masalahnya. Yang keempat, monitor. Nah, kita lihat dulu apa sih masalahnya kita sebagai pemantau, sebagai guru. Nah, yang terakhir kita sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Kita bertanya kepada anak, berani berbuat berarti berani bertanggung jawab ya. Jadi kita diajarkan kepada anak. Kemudian yang keenam, ada segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin sudah saya praktekkan, yaitu segitiga restitusi. Jadi kita harus tahu dulu apa sih segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian mereka bisa mengambil kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu kita validasi dulu tindakan yang menstabilkan dulu identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, ini implementasinya disiplin positif. Mungkin yang sudah saya lakukan di sini. Kemarin saya membuat keyakinan kelas. Pasti ibu bapak juga sudah ya terhadap anak-anaknya. Sebelum kita belajar, pasti kita harus membuat dulu keyakinan kelas supaya di dalam kelas itu belajarnya lebih nyaman, lebih tertib. Kemudian saya bersama murid juga melakukan tugas-tugas kita melaksanakan di kelas seperti ini. Ini yang sudah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Kemudian ini melaksanakan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah anak ketika anak dia melakukan kesalahan. Nah, ini sebenarnya video ya, saya bertanya bagaimana dia melakukan kesalahan dan bagaimana nanti solusi yang akan dibuat. Nah, ini mungkin sosialisasi disiplin positif. Mungkin itu